Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dimanapun Saudara berada, dalam ibadah minggu hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 69 ayat 30 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang mencintai namanya akan diam di situ. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Kesempatan yang indah ini Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini hamba-Mu berdoa kepada seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Engkau yang membukakan hati dan pikiran. Engkau yang mengurapi hati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka juga boleh memahami kebenaran firman-Mu dan bertumbuh di dalamnya. Kami semua Tuhan, Engkau berkati dan Engkau siapkan setiap hati kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, firman Tuhan ini kita renungkan di bawah tema sukacita dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, situasi sulit dapat direspon secara berbeda oleh orang yang berbeda. Sebagian orang mungkin memilih untuk menghindar sementara waktu. Sebagian orang lagi memutuskan untuk berkompromi dan ada kalanya mengorbankan kebenaran dan integritasnya. Ada juga yang lain tetap bertahan tetapi tidak berhenti mengeluh, meratapi situasi, bahkan menyalahkan pihak lain. Yang lain juga bertahan tetapi justru menjadi lebih baik setelah melewati berbagai penderitaan yang dialaminya. Sehingga ada kalanya penderitaan itu dianggap tanda kutip anugerah karena berpotensi mendatangkan kebaikan. Dan salah satu faktor penentu di balik keragaman sikap menghadapi situasi sulit sangat dipengaruhi oleh cara pandang seseorang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, hari ini kita belajar bagaimana si pemazmur mengubah penderitaan menjadi sukacita. Dalam pasal 69 ini dikisahkan bahwa pemazmur mengalami penderitaan yang sangat berat. Ia mengalami penderitaan karena kesaksian palsu dari sahabat atau orang-orang terdekatnya. Bisa mungkin dalam konteks ini keluarga-keluarga dekat. Pemazmur melukiskan penderitaan itu begitu dahsyat, seperti gelombang air yang siap menelan dan menenggelamkan siapapun. Kita boleh belajar dari kehidupan Ayub ketika dia mengalami penderitaan. Ketika teman-temannya, sahabat-sahabatnya datang menghiburkan,
menghibur, menguatkannya dengan kata-kata, tetapi sebenarnya lidah mereka berbisa seperti ular. Dalam konteks ini Bapak Ibu, pemazmur yang mengancam jiwanya itu bukanlah kekuatan alam yang tidak terkendali, tetapi justru dari manusia-manusia yang sedang memberontak melawan Allah. Memang ketika sekeliling begitu kelam, maka hidup akan terasa seperti penjara, di mana orang tidak bisa memalingkan muka dari kepedihan hidup. Hidup terasa begitu pahit, getir, pahit seperti empedu, dan racun rasanya. Sementara si pemazmur merenungkan penderitaan yang menyedihkan yang sedang dialami. Si pemazmur sadar bahwa ada Allah yang peduli kepada orang-orang yang rendah hati, kepada orang-orang yang tertindas. Dan di sana dia menaruh harapannya. Si pemazmur tersadar bahwa satu-satunya harapan adalah Tuhan yang menempatkannya di tempat yang tinggi sehingga gelombang air tidak bisa menjangkaunya, dan juga para pencemooh menjadi malu karenanya. Kesadaran ini, saudara, menjadi alasan satu-satunya sang pemazmur mampu mengubah penderitaannya menjadi syair nyanyian pujian kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, pengalaman batiniah ini membawa pemazmur mampu melihat penderitaannya sebagai jalan baginya untuk memperdalam pengenalannya akan Tuhan, untuk meneguhkan harapannya bahwa pertolongan hakiki hanya datang dari Allah, bukan dari manusia. Kini si pemazmur tidak saja mengakui kasih setia dan pertolongan Allah, ia juga mengakui keterlibatan Allah dalam hidupnya. Inilah yang merupakan pendorong utama baginya untuk percaya dan mempercayakan penderitaannya ke dalam tangan Tuhan, sekalipun ia ada dalam suasana sulit dan susah. Saya mengajak saudara-saudara dan seluruh umat Tuhan hari ini untuk berpengharapan penuh pada Allah, tidak hanya berdasarkan karena Allah yang maha baik, melainkan karena kita telah melihat kepedulian Allah atas kehidupan manusia itu sendiri. Ini dapat kita lihat melalui peristiwa inkarnasi. Yesus adalah juru selamat dunia. Saudara-saudaraku, hari ini kita berada pada minggu-minggu sengsara menurut tahun gerejawi. Dan pada saat yang bersamaan pula, seluruh umat manusia sedang menghadapi situasi sulit karena wabah virus corona COVID-19. Virus ini datang seperti gelombang air yang bergulung-gulung, siap menelan siapa saja. Virus ini tidak melihat status sosial saudara, tidak melihat warna kulit saudara, bahkan juga ia tidak peduli dengan agama apa yang Anda anut hari ini. Namun saudaraku, melalui pengalaman si pemazmur hari ini, manusia dikuatkan bahwa setiap manusia tidak sendirian dalam menghadapi penderitaannya. Memang penderitaan itu sakit, bahkan mampu menyingkirkan hati yang gembira. Tetapi ingat saudaraku, kamu tidak sendirian. Ada sesama, ada saudara, bahkan ada Allah yang datang
untuk mendampingi. Dia adalah Bapa kita. Ia hadir dan mengulurkan tangannya. Ketika kita menyadari, maka di titik inilah seseorang mampu mengubah derita menjadi pujian yang mendatangkan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Ayat hafalan bagi kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 28 yang berbunyi, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih firman-Mu yang telah Engkau semaikan bagi kami. Biarlah firman ini bertumbuh dalam setiap hati kami yang mendengarkan, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami, terlebih-lebih menghadapi situasi sulit saat ini, di mana seluruh umat manusia mengalami kesulitan dan penderitaan karena virus corona yang sedang mewabah di seantero dunia. Tanpa terkecuali kami sebagai bangsa Indonesia, juga dia datang di tengah-tengah persekutuan dan kehidupan umat Tuhan, anak-anak Tuhan di negeri. Kami percaya Tuhan, Engkau menguatkan setiap kami dimanapun, supaya kami dalam waktu yang tidak terlalu lama boleh keluar dari situasi sulit. Oleh karena itu kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan tangan-Mu yang penuh kuasa yang melindungi mereka dari wabah ini. Engkau berkati setiap keluarga yang sedang ada di rumah saat ini, yang sedang beribadah bersama anak-anak, suami dan istri. Berkati seluruh anak-anak yang sedang belajar di rumah, para pekerja pemerintah dan pekerja di swasta juga bekerja dari rumah masing-masing. Berkati mereka Tuhan Yesus, supaya mereka boleh memberikan yang terbaik walaupun dalam situasi yang sulit ini. Berkati saudara-saudara kami yang sedang terpapar oleh virus ini, yang sedang terbaring di rumah sakit, yang ada di rumah, di ruang-ruang isolasi, ataupun yang tidak menyadari bahwa dia sedang terpapar virus ini. Tuhan, Engkau berikan kekuatan fisik, imun tubuh yang kuat, sehingga semuanya kami boleh melewati, boleh sembuh, boleh kembali beraktivitas seperti biasa, sehingga hidup ini menjadi sebuah sukacita setelah melewati masa-masa sulit ini. Kami berdoa kepada para petugas medis dan kesehatan, para dokter di rumah sakit dan puskesmas, di klinik-klinik, di tempat pengobatan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka. Engkau memberikan mereka kesehatan fisik yang ekstra, sehingga mereka Tuhan boleh menolong, boleh membantu para korban virus ini yang sedang membutuhkan pertolongan. Engkau juga memberkati gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini yang sedang bergumul dengan wabah ini. Biar melalui doa syafaat gereja Tuhan, semuanya umat-Mu diberkati dan dikuatkan. Biar melalui pemberitaan firman Tuhan dimanapun menjadi kekuatan baru bagi seluruh jemaat. Kami berdoa kepada pemimpin bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden. Engkau memberikan mereka hikmat dan pengetahuan Tuhan Yesus untuk menghadapi wabah ini. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mampu membebaskan setiap kami untuk boleh melewati masa sulit ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Doa kami yang tidak sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
saudara-saudaraku terus beraktivitas dan berkarya dari rumah dan di mana saja. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.